Hi student, how are you? This is Miss Ina speaking. Well, today we're gonna continue our math lessons, and then please take your math life book and please open page 11. We are going to continue to exercise 4. I can tell the time in minutes and seconds. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menyebutkan waktu itu dalam bentuk menit dan detik ya. But before last week we have learned about I can convert unit of time. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang mengconvert dari waktu ya. Jadi 1 jam itu kalian harus ingat 1 jam itu adalah 60 menit. So now, you have to remember while we are studying about the time, we should know that 1 hour is mean atau sama artinya dengan 60 minutes. 1 jam itu sama dengan artinya 60 menit. And today we gonna learn 1 minute it's mean 60 seconds ya. Jadi sekarang kita akan belajar 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Jadi kalian harus ingat. So please open page 13. Silakan buka buku kalian di halaman 13. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang convert time ya. Jadi 1 jam itu sama artinya dengan 60 menit. Nah, sekarang 1 menit itu sama artinya dengan 60 detik. Oke? Nah, untuk cara mencarinya itu sama seperti mencari keterangan atau mencari jumlah dari detik atau menitnya ya. Nah, sekarang di sini 1 menit konsepnya harus kalian ketahui. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Minute, 1 minute is 60 second as Miss Ina tulis di sini ya. Nah, ini yang harus kalian selalu ingat di dalam belajar dari waktu. 1 menit sama dengan 60 detik, kalau 1 jam sama dengan 60 menit. So, di sini di nomor 3 kalian disuruh match ya, sambungkan atau cocokkan. Di sini keterangannya yang pertama, let's discuss together 1 minute. So 1 minute means sama artinya dengan 60 detik ya. Silahkan kalian tarik garisnya, cari dia 60 detik. Okay, next 1 minute 20 second. Nah, di sini 1 menit kan kalian sudah tahu 1 menit itu 60 detik. So 60 detik plus ditambahkan 20 second, 20 second. Berarti 6 ditambahkan 20 jadinya 60. Okay, next 1 minute 35 second. Jadi 60 ditambahkan dengan 35. Berapa 60 ditambahkan 35? Yes, jawabannya 95 ya. 95 second ya. Next 2 minute. Nah, 2 minute 1 menit 60 detik berarti artinya 60 ditambah 60. 60 ditambah 60 is 120 ya. Jawabannya ada di paling bawah. Okay, next 2 minutes 5 second. 2 minute 5 seconds berarti tadi 120 ditambah 5 detik jadinya 125. Kita cari dia 125. Next 2 minute 45 second. 2 menit ditambah dengan 45 detik. 2 menit itu 120 ditambahkan dengan 45. Nah, hasilnya adalah berapa? 165. Nah, sekarang 3 minutes. So 3 minutes berarti 3 dikali 6 ya. 3 dikali 60 itu hasilnya adalah 180.
Nah, sekarang 3 minute 49 second. 3 menit tadi itu adalah 180 kan? Sekarang ditambahkan dengan 49. Jadi jawabannya adalah berapa? 229 ya. Nah, sekarang 4 minutes. 4 minutes itu artinya 4 dikali dengan 60. Berapa 4 dikali 60? Nah, jawabannya adalah 240. Sini ya, tadi di sini ada kesalahan. Kita tarik garis. So, the last is 4 minute 18 second. Jadi 4 menit 18 detik itu sama artinya dengan berapa? 258 second ya. 258. Silahkan kalian diisi buku kalian sesuai dengan pernyataan yang tepat ya. Well, next we are continue to page 14 ya. Number 4, read the informations on the notice board and fill in the blanks below. Nah, di situ ada papan pengumuman ya. Time taken by runners in the 400 meter race ya. Jadi ada lomba lari di sini ya. Nah, pelarinya itu, para pelari itu dia bisa lari dengan keterangan di sini. Ada yang pertama Uco dengan 55 second, 55 seconds, and then Nuri 62 second, Ujang 65 seconds, Dewi 75 seconds, and Harto 71 seconds. So here the fastest runner is, siapa pelari tercepat berdasarkan dari data di sini. Nah, kita bisa perhatikan siapa yang memiliki jarak waktu tempuh yang terendah. Nah, di sini ada yang paling kecil jaraknya atau yang paling kecil memerlukan waktu untuk lari itu adalah si Uco. Dia hanya membutuhkan waktu 55 second, 55 detik. Jadi dia merupakan pelari tercepat ya, karena hanya membutuhkan waktu 55 seconds ya. Jadi we can write here the fastest runner is Uco. And then the slowest, fastest itu tercepat, slowest itu terlambat. Nah, yang paling lambat lari itu menempuh jarak terlama atau membutuhkan waktu yang lama, yaitu 75 second ya. Nah, di sini adalah Dewi. Nah, Dewi takes bla 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 longer than Harto. Sekarang lihat Harto dan Dewi. Harto dan Dewi lagi berapa jaraknya? Lebih banyak Dewi. Jadi Dewi 75, Harto 71. Berarti lagi apa? Lagi 4 second saja. Ya, lagi 4 detik saja Dewi lebih panjang larinya. Kemudian nomor D, arrange the runners in order, begin the slowest runner. Nah, jadi yang D, arrange the runners in order, begin with the slowest runner ya. Jadi yang paling pelan larinya atau menggunakan waktu yang lama itu ada Dewi, yaitu 75 second, disusul oleh Harto, kemudian disusul oleh Ujang dan Nuri, sehingga yang fastest tercepat larinya dan memerlukan waktu yang hanya sedikit yaitu adalah Uco ya. Jadi silakan kalian isi buku kalian di rumah.
Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 15 ya, ke halaman 15 number 5. Let's see number 5. Di sini ada convert to second. Jadi kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk detik. Di sini ada 1 minute 10 seconds. So 1 minute is 60 second. 60 detik ditambah 10 plus 10 seconds, so the total is 70, like that. Okay, number B, 2 minutes 30 seconds. Nah, 2 minutes means 120 seconds plus 30 seconds, so it is 150 seconds. Next, number C, 3 minutes 55 seconds. 3 minutes ini adalah 180 detik ditambah 55 detik, hasilnya 235 seconds ya, 235 seconds. Part D, 4 minute 8 second. So 4 minutes ini sama artinya dengan 240 seconds plus 8 second is total is 248 second. Number 6, write in minutes and second ya. Jadi kalian disuruh menulis dalam bentuk menit dan detik. Part A, 60 second is 1 minute. Jadi di sini lihat cara pengerjaannya. 90 detik itu sama artinya dengan 60 detik ditambah 30 detik, atau di sini 60 detik sama artinya dengan 1 menit ya. So di sini kalian bisa tulis 1 menit, 1 minute plus 30 seconds. And then di bawahnya 80 second. 80 second means di sini 6 menit. I mean 60 detik ditambah 20 second ya. Jadi 1 minute plus 20 second. 1 menit ditambah dengan 20 detik gitu ya. Nah, di sini 126 second, 126 second, it's mean berapa menit. Nah, kita harus ingat 1 menit kan tadi 60, kalau 2 menit berarti 120 ya. Berarti yang mendekati adalah berapa? 120 second plus 6 second ya. Jadi artinya 120 detik itu kan artinya 2 menit, 2 minute plus 6 second. Okay. Nah, here 110 second. Artinya berapa menit ya? Nah, kita bisa tulis 1 menit adalah 60 detik, 60 second, dan sisanya adalah 50 second. Jadi di sini kita bisa tulis 110 second, it's mean 1 minute 50 second ya, 1 menit 50 detik. Next, 180 second ya, 180 detik. Kita bisa tulis di sini 2 menit atau 120 detik plus 60 second. Jadi 120 adalah 2 minute 60 second. And then 200 second.
200 second, 200 detik, itu kita bisa tulis di sini 180 second, 180 detik ditambah lagi berapa detik, ditambah lagi 20 detik. And then so we write here, it means 180 second itu kan 3 minutes 20 second. Silahkan kalian isi buku kalian. Well, next we are continue to exercise 5. I can add and subtract time in hours and minutes. Ya, jadi kita akan belajar untuk menambahkan atau menjumlahkan waktu dengan menggunakan jam dan menit. Nah, look at number 1. Add addition, penjumlahan ya. 38 minutes plus 22 minutes. So how many hours? Ya, 38 menit ditambah 22 menit itu sama dengan berapa jam? Let's see di sini how to work. 8 plus 2 is 10. So you write here 0 and then 1 here. 1 plus 3 is 4. 4 plus 2 is 6. Then you get 60 minutes. Yeah, so 60 minutes means 1 hour. Okay, part B. 1 hour 9 minutes plus 2 hours 53 minutes. How to work? 9 plus 3 is 12. You write here 2. And then 1 plus 5 is 6. So you get 62 minutes. And let's count 2 hours. Lihat, hitung jamnya sekarang. 1 plus 2 is 3. 3 hours. Ya, jadi jawabannya adalah 3 hours 62 minutes. So you write here 3 hours and 62 minutes. Okay, next for part C and D, you need to continue at home. Yeah, and then page 17 subtract. Sekarang kita akan mengurangi. Tadi menjumlahkan, sekarang kita akan belajar menguranginya. Ya, look at here part A. 2 hours minus 42 minutes. 2 jam dikurangi 42 menit. So sisanya ada berapa jam, berapa menit? Let's count ya. Nah, di sini lihat cara bekerjanya. Di sini ada 2 hours. 2 hour itu kan sama dengan 120 menit ya. 120 menit dikurangi dengan 42 menit. Nah, di sini dikasih pengerjaannya 2 hours. Jadi di sini kan 0. Kemudian kalian pinjam 1 jam. Berarti kan ini masih sisa 1 jam ya. Nah, sejamnya lagi itu kalian pindah ke sini. Berarti kalian tulis sejam itu kan 60 menit. Kalian tulis angka 60 di sini ya. Angka 60. So kalian bisa kurangi di sekarang. 0 dikurangi 2 kan enggak bisa. Kalian pinjam di sini jadi 10 kurang 2 itu 8. Kemudian di sini sudah sisa lagi berapa? Lagi 5. 5 kurang 1, 5 kurang 4 itu adalah 1. So you get 18 minutes. Nah, di sini tadi kan 2 jam itu sudah dipinjam ke sini, 60 menit. Jadi sisanya 1 jam ya. 1 jam ini kalian bawa turun. Nah, so
2 hours minus 42 minutes, itu kalian akan mendapatkan hasil yaitu 1 jam 18 menit. Oke, part B, 4 hours 32 minutes minus 1 hours 20 minutes. Itu cara pengerjaannya sama, kalian bisa lihat di sini. 3 minus 2 is 1. So here 4 minus 1 is 3. Jadi jawabannya 3 hours 12 minutes. Ya. Let's continue part C. 2 hours 8 minutes minus 45 minutes. Jadi 2 jam 8 menit dikurangi 45 menit. Nah, karena kita lihat di sini angka 8 menit sama 45 menit lebih kecil angka 8 menit, jadi kita kan tidak bisa mengurangi. So we have to borrow from here. Jadi kita pinjam di 2 jamnya. Sama seperti yang nomor 1, kita pinjam 1 jam ya. 1 jam itu kan 60 menit. 1 jam untuk 60 menit. Jadi kita pindahkan ke sini. Kita ganti dia, kurangi. Nah, kurangi dia menjadi 1 jam, kemudian sisanya 60 menitnya bawa ke sini. Jadi 60 menit ditambah 8 kan jadinya 68. So kita tulis di sini 6 saja, 6 aja. Nah, kita kurangi sekarang menitnya. 68 menit dikurangi 45 menit. Ya. 8 minus 5 is 3, and then 6 minus 4 is 2. So you get 23 minutes. And then karena di sini sudah selesai, kita bawa turun 1 hours 23 minutes. Ya, jadi jawabannya 1 jam 23 menit. Ya, next part D, 4 hours 30 minutes minus 3 hours 58 minutes. Ya, jadi kita kurangi juga. Kita lihat pengerjaannya di sini. Nah, karena di sini tidak bisa dikurangi ya, karena kita harus perhatikan menitnya dulu. 30 sama 58 kan lebih besar 58. Jadi tidak bisa dia mengurangi angka 58 30 menit. Jadi kita pinjam ke sini. Kita pinjam sejam ya. Sejam dibawa ke sini, 1 jam, ingat 1 jam 60 menit. Jadi 60 menit ditambah 30 menit. Jadi kita bisa ganti di sini dengan 90 ya, 90 menit. Nah, 90 menit kita ganti karena 60 menit ditambah 30 menit itu adalah kan 90 menit. Nah, setelah itu kita baru bisa mengurangi ya. Di sini 0 kurang 8 nggak bisa, jadi kita pinjam di sini 10 kurang 8 jadinya 2, dan ini sudah dipinjam ke sini, berarti ini akan berubah menjadi 8. 8 dikurangi dengan 5 itu ada 3. 32 menit. Dan karena di sini 1 jam sudah dibawa ke sini, 60 menit sudah dibawa ke untuk menghitung jumlah menitnya, jadi otomatis angka 4 kan berkurang menjadi 3 jam. 3 jam dikurang 3 jam berarti 0. Ya, kalian tidak usah tulis, jadi sisanya hanya 32 menit. Oke, nah part E sekarang 6 hour minus 4 hours 27 minutes ya. Lihat di sini sama seperti yang nomor 1, angka 0 menit itu tidak bisa mengurangi 27 menit. Jadi kalian pinjam 1 jam. Kita rubah dulu biar kalian tidak lupa. Nah, 1 jamnya di sini kita bawa ke sini berarti 60 ya.
60 menit dikurangi 27 menit itu 0 kurang 7 tidak bisa, kita pinjam 1 di sini. Berarti 6 berubah juga menjadi angka 5 ya. 10 kurang 7 itu 3, 5 kurang 2 itu 3 menit. Dan 5 di sini sisanya menjadi 5 kurang 4 itu 1 ya. Jadi 6 jam dikurangi 4 jam 27 menit itu mendapatkan hasil 1 hour 33 minutes. Okay. Well, let's continue to exercise 6. That's about I can solve word problems ya. Jadi kita akan menyelesaikan soal cerita ya. Look at number 1. Mr. Ahmad arrived at gymnasium at 6:25 p.m. He exercised for 2 hours 20 minutes. What time did he finish exercising? Jadi Mr. Ahmad itu tiba di tempat gym itu jam 6.25 p.m. Kemudian dia melakukan olahraga selama 2 jam 20 menit. Jadi jam berapa dia selesai? Nah, sekarang kita lihat di sini mesinnya sudah tulis mulainya jam start from 6:25 p.m. ya. And then 2 hour after 6:25 p.m. is berarti 2 jam setelah jam 6.25 menit itu adalah, kita cari dulu jamnya di sini ya. Nah, 2 jam 20 menit. Jadi sekarang kita tambahkan dulu jamnya. 6 ditambah 2 itu 8. Berarti kita tulis 8.25 ya. Kemudian sisanya 20 menit after jam 8.25 p.m. is, jadi jam berapa? 20 menit setelah jam 8.25. Jadi kita tambahkan menitnya. 25 tambah 20 hasilnya adalah 45 ya. So 20 minutes after 8:25 p.m. is 8:45 p.m. Jadi jam 8.45 atau jam 9 kurang 15 menit ya. A quarter to 9 in English. Nah, so di sini kalian bisa tulis he finished exercising at 8:45 p.m. Okay. Number 2. A movie was starting at 7:30 p.m. Ujang arrived at cinema 45 minutes before the movie started. What time did he reach the cinema? Nah, sekarang nomor 2 ini filmnya itu dimulai jam 7.30 atau setengah 8 ya. Sedangkan Ujang arrive at the cinema, tiba di bioskop itu 45 menit sebelum filmnya dimulai. Kemudian what time did he reach the cinema? Jadi berapa menit dia tiba sebelum filmnya dimulai gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, 30 minutes before 7:30 ya. 30 menit sebelum jam 7.30 berarti kita bisa tulis jam 7 p.m. Ya, caranya mencari 45 menit ini kita bagi 2 sesi yaitu 15 menit dan 30 menit. Untuk caranya mencari ya. Jadi yang pertama kita hitung 30 menit before 7:30 p.m. is 7 p.m. And then 15 minutes before 7 p.m. is, jadi 15 menit sebelum jam 7 itu adalah jam berapa? Jam 6 berarti 45. Okay? So jadi Ujang reach the cinema at 6:45. Ya. Okay. Next, continue to page 19. Di sini misalnya juga sudah cari ya. Hendy start jogging at 7:45.
a.m. He finished jogging at 8:25 a.m. How long did he jog for? Jadi berapa lama Hendy melakukan jogging? Jika dia dimulainya jam 7.45 dan selesainya jam 8.25. Nah, sekarang di sini kita lihat, di sini ada dari jam 7.45 ke jam 8 aja itu waktunya 15 menit ya. Kemudian dari jam 8 ke jam 8.25 itu waktunya 25 menit kan. Jadi kita tinggal tambahkan adding the minute ya. Di sini ada 15 menit ditambah 25 menit yaitu 40 menit. Jadi Hendy jog for 40 minutes ya. Jadi dia melakukan jogging dari jam 7.45 sampai jam 8.25 itu adalah waktunya 40 menit. Okay. Next, number 4. Surya left his house at 11:15 a.m. It took him 1 hour 30 minutes to arrive at his aunt's house. What time did Surya arrive at his aunt's house? Jadi jam berapa Surya tiba di rumah bibi, sedangkan dia berangkatnya jam 11 lebih 15 menit. Dan waktu yang ditempuh adalah 1 jam 30 menit. Ya, jadi di sini kita lihat 1 hour after 11:15 a.m. is 1 jam setelah jam 11.15 itu adalah jam 12 ya. Kemudian jam kita cari 30 menitnya. 30 menit after jam 12. Oh, maaf. Di sini 12.15 ya. Nah, 30 menit after jam 12 lebih 15 menit itu adalah berarti kita tambahkan menitnya di sini. Menit tambah menitnya berarti 30 ditambah 15 itu hasilnya adalah 45 ya. Berarti Surya arrived at his aunt's house is at 12:45 p.m. Well, next continue to page 20 ya. Number 5. Ibu Mas board a bus for Bandung at 9:45 a.m. It took her 10 hours 30 minutes to arrive at Bandung. What time did she arrive at Bandung? Jadi jam berapa dia tiba di Bandung? Ya. Jadi dia berangkat ke Bandung itu jam 9.45. Kemudian menempuh perjalanan selama 10 jam 30 menit. Oke, 10 jam 30 menit. Jam berapa dia tiba di Bandung? Oke. Let's count together. Di sini sudah ada garis bantunya ya. Jadi kita lihat di sini 3 hours. Start from 3 hours after 9:45 a.m. Jadi 3 jam setelah jam 9.45 itu adalah jam 12:45 atau jam 12.45 menit. Itu sama artinya dengan jam 1 kurang 15 menit. Ya, a quarter to 1. Oke. Next. Dari sini kita bisa tulis ya 12:45. And then 7 hours after 12:45 p.m. is, nah sekarang 7 jam setelah jam 12.45 adalah jam 7 ya, 7.45 ya. Dari jam 1 kurang 15 menit ditambah 7 jamnya lagi yaitu jam 7.45 malam ini
ya. Ini malam, ini siang hari, dan ini sudah malam ya. Next, 30 menit, 30 minute after 7:45. So you write here 7:45 PM is berapa? Jam 7:45 kita tambahkan 30 menit dan kita akan mendapatkan hasil yaitu jam 8:15. Yes. Kita tambahkan menitnya. Ditambah. Itu akan mendapatkan hasil yaitu jam 8:15 menit. So, Ibu must arrive at Bandung at 8:15 PM. Jadi dia berangkat jam 9:45 menit atau jam 10 kurang 15 menit ya, jam 10 kurang 15 menit pada pagi hari, dan dia menempuh perjalanan selama 10 jam 30 menit, maka dia tiba di Bandung itu jam 8:15 menit sore atau malam ya. Okay, next number 6. A plane took 7 hours 15 minutes to fly from Jakarta to Beijing. The plane arrived at Beijing at 6:50 AM. What time did depart from Jakarta? Jadi dia perjalanan ya, ini dari Jakarta menuju Beijing. Nah, pesawatnya menempuh jarak itu 7 jam 15 menit. Dan dia sampai di Beijing itu jam 6:50 AM. Berarti jam berapa dia berangkat dari Jakarta? Nah, ini jam 6:50 AM itu sama dengan jam 7 kurang 10 menit ya. IM berarti keterangannya pagi. Ini pagi karena dia IM. Nah, let's count together. Nah, caranya kita lihat dulu di sini tuh perjalanannya 7 jam, 7 hours 15 minutes. Terus kita kurangi dari jam ketibanya di Beijing itu jam 6:50 ya. Nah, itu akan kita temukan jumlahnya 25 menit. So, we write here 25 minutes. Ya. Nah, kita tulis 20. Nah, yang ditanyakan dari jam 12 ya, jam 12 malam. Dari jam 25 menit before 12 midnight itu adalah jam berapa? Ya. Jadi kita bisa tulis di sini jam 11 lebih 35 PM. So the plane depart from Jakarta itu jadi pesawatnya berangkat dari Jakarta itu jam 11:35 menit ya, the day before. Karena kita hitung mundur dari jam 7 kurang 10 menit pagi, kita hitung mundur dia selama 7 jam 15 menit, kita akan menemukan dengan cara dikurangi dan kita akan menemukan hasilnya yaitu 25 menit ya. So we can write here 6:50 minutes ya. Jadi caranya kalian bisa kurangi aja. Miss akan tulis di sini 7 hours 15 minutes and then minus 6 hours 30 is 50 minutes. Nah, 5 kurang 0 5. Nah, di sini kan karena satu ini tidak bisa kurang 5, kita pinjam di sini 60 menit. Ya, berarti ke sini dia akan berubah menjadi 6 ya. Karena menit 1 jamnya sudah kita pindahkan
menjadi menit, berarti di sini kan 60. Nah, 66 dikurangi 1, 6 kita tambahkan dulu ya. 6 tambah 1 di sini menjadi 75 menit kan. Nah, kita bisa kurangi 6 ditambah 1 7, berarti 7 dikurangi 5. Berarti kita dapat 20 menit. Nah, sedangkan di sini kan sisa 6 dikurangi 6 kan 0. Jadi kita sudah mendapatkan 25 menit ya. Next, jadi 25 menit sebelum jam 12 kita hitung. Jam 12 malam itu kita sudah temukan jam 11.35 PM ya. Jadi dia berangkatnya jam 11.35 malam dan tiba di Beijing jam 6.50 atau jam 7 kurang 10 menit pagi hari. Okay? Well, I think enough for discussion today. I hope you understand what I'm saying, and thank you for watching it. And I'm so sorry to mistake that I made. I hope you enjoy. Keep study hard, tetap semangat belajar, and we will meet again next week. And see you. Bye.